Oke, pertanyaan pertama, SD, SMP atau SMA? SMA. Oke, dibully atau membuli? Kayaknya dua-duanya sih. Pernah dibully dan membully. Oke, prestasi atau sensasi? Aduh, sensasi. Sensasi. Guru panutan kamu adalah guru yang humble. Guru yang humble. Satu kata yang menggambarkan Mr. Sam adalah guru seperti apa? Guru yang gaul. Boys. SMA. Ada apa di SMA sehingga sampai sekarang masih ingat dan sepertinya ada momen-momen yang indah? Itu seperti perjuangan ya, merantau. Walah, itu enggak juga sih. Karena beda kota kan. Aku tinggal di dulu daerah luar Bandung. Jadi selalu perjalanannya memang memakan waktu yang cukup lama. Tapi anyway, ini aku sih ngerasa SMA tuh betul-betul berwarna ya. Artinya pernah aku jatuh, kayak roller coaster. Pernah aku lagi naik gitu kan. Terus pernah aku lagi kasmaran, atau pernah lagi aku seneng banget sama pergaulan SMA, dan terasa lebih lama gitu ketimbang waktu aku di SMP atau SD. Oke, penasaran nih, masa-masa jatuhnya itu seperti apa? Masa jatuhnya adalah dimana aku kayak dulu kan awalnya memang tipe orang yang sangat introvert. Gak tau, sekarang banyak yang bilang berbeda. Oh iya? Jadi aku, benar-benar ngerasa banget kalau aku tuh dulu orangnya cuma punya teman itu aja. Terus kalau misalnya aku introvert tapi sekarang ngajar sosiologi, hal-hal yang berbau sosial. Betul, bersosial, karena berubah signifikan ya sama ilmu yang aku ajarin. Pertemanannya itu aja. Mungkin karena aku kan tipe yang milih-milih dulu banget kok punya teman ya aku cuma itu aja. Terus orangnya yang cuma hanya belajar, terus gak pernah ikut main. Apalagi kalau olahraga tuh kayaknya gue gak pernah kayak ikut berpartisipasi gitu, mau main bola kayak paling malas gitu kan. Apalagi kalau main basket juga kadang suka gagal gitu lah, kalah. So, kalau di tim pasti kalah gitu kan. Akhirnya ya kalau cari-cari kegiatan ya aku mungkin cari kegiatan sendiri. Punya teman yang paling lebih ke musik sih ya dulu, suka gambar, suka musik. Jadinya berbeda kali ya dengan hobi yang aku dulu sempat gemari gitu. Oke. Jadi masa jatuhnya adalah saat temannya hanya satu itu aja. Benar. Realita ya, ngomong realita. Iya betul kan, kita nostalgia masa-masa kita SMP, SMA atau SD ya. Oke, ada cerita singkat tidak tentang masa kasmarannya seperti apa? Wah, gimana ya? 2009 kali ya. 2009 gua ada sempet namanya tuh masa-masa mencari, kayak take me out aja. Mencari karena teman-temanku kan juga mulai nih pas kelas 1 kan dikit temennya, sekarang udah kelas 2 udah mulai banyak, mulai beradaptasi dengan lingkungan di sekolah. And then pas dimana gue tuh ada satu momen gue tuh mencari orang yang pas gitu kan, namanya juga udah gede ya, udah keburu gede, masa puber, lihat-lihat siapa yang cocok gitu ya, cewek itu. Kadang aku udah sempat ada namanya kayak pakai Facebook tuh. Aku ingat banget tuh zamannya sosial media lagi in banget. And then pas lagi pakai Facebook kan suka ini banget ya, hobi nyari dia di Facebook, cari mutual friends-nya, add random orang atau dia siapa gitu ya, gua add gitu ya. Ada yang cantik gua add gitu. Ada yang kelihatan menarik gua add gitu. Terus di Facebook itu kan kadang kita udah bisa lihat ya status sekolahnya di mana. Terus akhirnya inget banget tuh pas momen di mana gue lagi Valentine. Jadi pas Valentine itu tahu kan ada namanya kayak mungkin ada partnership gitu ya. Kita kalau misalnya kita mau bikin wishlist, mau bikin hadiah, kita tinggal tulis namanya, sekolahnya kemana. Biasanya sesama BPK penabur, karena gue dulu di BPK. Gue kirim gitu ke sekolah ini, terus namanya siapa. Padahal belum ketemu sama tuh orang. Jadi gue sempat kayak ada
dak-dikduknya gitu, feelingnya gitu. Terus sering ketemu tuh kalau di Bandung tuh di IP, kalau bisa sekolah, ketemu anak sorenya. Udah kelihatan ya dari seragam kan berbeda ya. Gitu. Terus ya sempet lah kayak ibaratnya ya main-main lah atau mencari-cari orang yang kita tuh biar punya status yang berbeda gitu. Kok orang, ini gue udah punya pacar, masa itu belum gitu kan. Gue jadi kayak ada rasa untuk pengen punya pacar itu saat itu. Cuman dulu ya gue anggap sih gak terlalu serius, soalnya namanya SMA juga. Kadang ini mencari pendirian atau mencari identitas, jati diri gitu saat itu. Oke. Berarti ada ya masa-masa mencari cewek gitu ya, supaya dipandang teman kamu udah punya, bukan anak jomblo lagi, karena sedang pencarian identitas diri. Oke. Yang kedua adalah dibully atau membuli tapi bingung jawabannya. Katanya dua-duanya. Iya, gue dua-duanya sih. To be honest, gue pernah membuli orang, pernah dibully orang. Oke. Jadi ya aku nggak tahu dulu tuh gimana ya. Mungkin anak punya komplotan ya, satu orang aku punya teman, terus kalau lihat orang tuh bisa ngebully gitu. Punya geng kali pernah, iya geng lah istilahnya gitu. Para teman-teman tuh aku pernah membuli dia, atau sebenarnya pernah dibully, tapi kayaknya udah jadi habit ya. Kebiasaan anak SMA tuh laki-laki gitu loh, nggak ada lupa. Perbedaan bullying di anak perempuan sama anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu bullyingnya karena jealous, karena envy. Kalau anak laki-laki tuh karena iseng katanya. Bisa gitu ya? Iya, emang iya bener. Aku setuju banget itu karena iseng sih. Aku ya iseng-iseng aja kan, pengen jadi biar ketawa. Biasanya ngebully itu biar meriah di kelas gitu, biar orang-orang tuh, weh si Sam nih bikin jokes gitu, udah gitu aja sih. Nggak ada juga yang manggil nama bapaknya gitu. Iya. Mr. Sam ngebully orang tuh dengan cara apa? Kayak gimana gitu? Ngebully teman tuh? Oh, verbal banget. Aku ngomong gitu ya. Oh, lu pernah tuh kayak gitu-gitu. Aku nggak mau ngomongnya siapa namanya, pernah gue gitu. Sini dulu. Terus sampai marah, sampai gak temenan. Padahal dia best friend gue banget pas di SMA. Ya maksudnya gue merasa bersalah sih ya kan, gue yang memulai bullyingnya. Terus ya gue maaf aja. Cuman sampai sekarang gue masih best friend bisa panggil anak gitu sampai sekarang. Karena anak laki-laki biasanya kalau membuli atau sakit hati nggak akan lama ya. Biasanya langsung reda saat itu juga, langsung maaf-maafan dan tetap berteman. Ya. Wah, itu lama waktu itu. Gak tau kenapa ya, karena mungkin salah waktu ya. Bullyingnya mungkin lagi habis ujian mungkin ya, jadi orang masih stres gitu ya. Kita nge-push terus. Cuman ya I realize itu ya memang gue perlu ya berubah lah. Gak tau ya, mungkin ada pertobatan di tengah-tengah gue lagi ngebully ya. Puji Tuhan, ada pertobatan. Puji Tuhan. Oke. Prestasi atau sensasi? Ini sensasi. Apakah sensasi yang pernah Mr. Sam buat saat sekolah? Nah, cuman gue tuh bikin sensasinya bukan di SMA. Bukan di SMA. Di mana? Bukan. Jadi pas SD sebenarnya. Oh, apa yang kamu lakukan? Gua pernah marahin guru. Wow. Hebat. Hebat ya. Gimana? Berani banget. Aduh, gimana ya? Gue jadi guru gak tau kena karma gitu. Gue ngomong enggak. Tapi ini jauh dari apa ya kenyataan ya. Cuma situasi berbeda ya, karena di sekolah waktu itu memang sangat ketat. Artian ya ini sekolah yang mungkin dalam aturan tata tertib itu benar-benar ya kita gak bisa longgar gitu. Jadi dulu tuh gue pas kelas 6, gue ingat banget kelas 6 SD, gue tuh kayak ada perselisihan gitu sama guru, karena dulu tuh kan gue gak pinter-pinter amat ya, gue tuh sempet kayak ikutan les, jadi lesnya tuh sama guru. Nah, jadi karena mungkin gak semua subjek, jadi cuma satu subjek, gue tuh kayak sempet kayak di anak kambing kan ya kalau di istilahan gitu ya, gue tuh selalu dicecar pertanyaan, gue dibikin pertanyaan sulit ya? Kambing hitam. Iya gitu, apa istilahnya ya, Bu Putri saya nggak tahu bahasa yang benar ya Bu, cuman aku tuh kayak seperti yang aku tuh kayak pokoknya dikasih pertanyaan sulit ke gua, yang lain enggak gitu. Terus kayak ditanya tugas, gua telat, gua kayak dimarahin. Ada yang telat tugas, gua yang dia nggak dimarahin gitu. Kayak pilih kasih ya, sorry ya penempatan katanya, pilih kasih lah itu. Terus
ya aplikasi. Terus akhirnya kan gue sempet kayak anger ya, emosi. Dulu kan namanya anak SD masih labil, belum belum kontrol gitu. Ya. Akhirnya gue tuh sampai yang kayak berdiri, gue gebrak meja. Oh gitu kan aku nggak nge-CPR tuh, disuruh keluar. Wah kan malu ya, namanya juga dipermalukan depan anak-anak gitu. Wah aku ngomong gitu, aku keluar, bapak yang keluar, aku gitu ngomongnya kan, bapak-bapak. Iya. Aduh. Kamu keluar gitu kan, bapak aja yang keluar. Terus gitu aku sampai bentak teriak gitu ya. Terus kayak gitu dia keluar beneran. Dia keluar. Ya sensasi ya. Orang tuh pasti terkenal kalau ditanya teman, lu ingat ya si Sam yang pernah marahin guru? Pasti masih ingat ya. Karena sekolah itu, satu sekolah mereka ingat ada yang begitu. Iya, dan akhirnya ya at the end sih gak ini ya, ngapain ketemu orang tua apa gitu aja, konflik selesai. Cuman ya mungkin jadi malu mungkin akunya ya, malu ketemu gurunya atau gimana. Cuman so far ya itu yang buat aku sih lucu ya, sensasinya tuh lucu pas aku ceritain ulang. Cuma pas dia saat itu gue tuh kayak takut bener, nangis. Rasa bersalah. Iya benar. Penasaran sama ini papa sama mama gimana responnya? Ya udah mau terima apa adanya. Apalagi kan orang tua dulu kan sibuk ya, susah banget kalau ketemu di sekolah. Ya paling yang kasih tahu anak saya gini-gini aja. Aku sih dengernya gitu. Ya udah. Ya paling jangan gitu lagi. Kalau zaman dulu tuh yang kita ingat, kalau anak dimarahin di sekolah, lapor ke orang tua, malah kita yang dimarahin sama orang tua. Gitu nggak sih? Enggak ya? Kalau waktu itu enggak. Tapi kebanyakan orang tua gue tuh marahin gara-gara nilai. Jadi pernah nilai jelek, gue dimarahin. Kalau yang masalah itu orang tua biasa saja gitu, yang lewat saja ya? Ya lewat aja sih. Oke. Sensasinya luar biasa loh. Sekarang luar biasa banget. Jadi guru jangan sampai diusir sama murid ya dari kelasnya, karena kelas kita sendiri. Pertanyaan keempat tadi, guru panutan kamu adalah guru yang humble. Adakah sosok guru yang bisa kamu ceritakan? Sosok guru yang humble yang sampai sekarang berpengaruh, kamu ingat terus apa yang diajarkan sama Mr. Sam? Ada banyak sih, cuman di SMA karena kebetulan giat-giatnya belajar, kayaknya di situ dimana aku sadar kalau belajar itu penting kan. Ya kalau tahu SMP mungkin aku keskip. Cuma di SMA itu ada salah satu guru, dia memang mengajarkannya dengan benar-benar bijak gitu, baik banget ngasih tahu penjelasannya benar-benar ramah gitu, tekun. Aku lihat tekun sih ya. Terus mencoba untuk mengajak si anak itu mau untuk belajar. Dulu tuh aku tipe yang nggak suka baca, jujur. Aku ngasih tahu yang kenyataan ya. Meski banyak orang yang bilang, wah ini kalau guru IPS tuh harus banyak baca, banyak belajar. Dulu pintar di IPS-nya. Dulu aku bukan orang yang sangat pintar gitu ya. Masih oke lah intermediate, tapi aku nggak suka baca. Anehnya begitu. Jadi sukanya cuma mendengar. Makanya dari kalau di kelas itu aku sedekah dengar apa yang dia jelasin. So beliau dia karena dengan tutur katanya yang bagus, terus penyampaiannya enak gitu ya, jadi gampang diingat. Makanya aku nilainya bagus gara-gara sebenarnya penjelasannya dia, bukan karena di buku gitu, ngerjain tugas atau yang lain-lainnya. Akhirnya aku jadi terinspired ya, aku mencoba seperti beliau gitu. Mungkin nggak 100% kayak mereka dia ya, tapi bagaimana cara membawakan satu konten atau satu topik mungkin yang akan dibahas sama dia itu pakai dengan cara yang benar-benar masuk dan gampang diingat gitu. Makanya dulu apalagi ya kita nggak punya proyektor ya, masih ingat ya OHP atau masih pakai kapur. Dulu kita kan nggak pakai gambar dan segala macam ya, atau video. Kalau sekarang kan kita pakai video banyak banget ya contoh-contohnya. Cuma pas saat itu tuh padahal dia seperti kayak mendongeng, tapi bukan mendongeng juga, tapi dia memberikan satu nasihat dan satu moral values yang benar-benar sampai aku keinget gitu. Makanya nggak tahu kenapa jadi kebetulan pas subjeknya sama aku sekarang ajar sosiologi gitu. Dia guru sosiologi juga. Jadi mungkin yang dengar Bu ya. Jadi karena dia juga aku bisa ngajar sosiologi. Pamit-pamit ya datang ke sekolah, Bu saya jadi guru sosiologi juga Bu, sama dengan Ibu gitu. Favorit ya. Oh ya, dia guru favorit. Guru favoritku juga. Jadi kakakku juga sekolah di situ. Dia guru favorit dan masih ingat kakakku juga. Jadi kayak
apa ya, nggak mudah dilupakan nih, dia masih ingat kayak karakter gimana gitu. Ya, dan kalau kita ingat-ingat zaman sekarang, semua yang guru-guru kasih tahu tentang materi hampir semua pelupa, tapi yang pasti kita ingat dari seorang guru itu apa yang dia berikan, kata-kata yang dia berikan, atau tindakannya. Kesan yang kita dapat itu seperti itu. Ini guru yang baik, ini guru yang humble, ini guru yang tekun, ini guru yang ini. Jarang ada yang kita ingat pernah mengajarkan arti sosiologi adalah ini. Jarang kita ingat. Satu kata yang menggambarkan kamu guru yang seperti apa adalah guru gaul. Kenapa kamu bisa menggambarkan diri kamu seperti itu? Ini kalau aku bilang aku gaul tuh karena aku rasa gini, gap antara gua sama anak-anak tuh nggak kerasa gitu. Ya. Jujur kalau misalnya, apalagi sekarang masih pandemi ya, online, kadang kalau dalam diskusi kan malas juga ya, bosan ngomongin yang serius gitu, ngomongin yang apa berbau yang tentang materi gitu ya, kayaknya bosan buat mereka. Cuman kadang kita ada selingan-selingan gitu kan, perlu ya namanya hiburan, games dan segala macamnya. Kalau kita ngobrolin topik lain ya, diskusi tentang apa yang lagi viral nih, apa yang lagi tren dari sosial media, biasanya kan kita suka lucu, ngeguyon lah ya, ngelucu gitu tentang apa sih yang terjadi, aku kasih video-video yang aneh-aneh. Cuman kalau menurutku ya, itu secara pembawaan mungkin ya. Tapi kalau koneksi gitu ya, kalau aku ngobrol, ingat banget kalau dulu belum pas lagi study tour gitu kan, atau pas lagi kelas ya kita ngobrol ya biasa aja gitu. Ngobrol tentang misalnya tentang ya kayak aku balik lagi. Anak-anak kan kadang lagi kayak posisi kayak aku cerita tadi, lagi jatuh cinta, Mister ada nggak cewek single kayak aku agen gitu ya. Ada nggak Mister kenalan gitu di SMA? Aduh, aku pikir apa gitu, mau nanyain serius gitu kok ketemu ya, padahal ngomongnya lain-lain. Cuman aku nggak mungkin langsung ngomongannya apa nih, nggak penting gitu kan, nggak bisa saya jawab demikian. Cuman aku ngerasa ya mereka berarti artinya mau ngomong ini karena aku orang yang tepat gitu, mau masalahin tentang masalah kisah romantisnya, asmaranya. Jadi gitu, aku bukan guru yang tentang ini ya, guru tentang percintaan. Cuman di sini aku menempatkan, aku sama seperti mereka gitu. Kalau ngobrolin tentang dia, mungkin aku ngasih advice, atau mungkin ngomongin tentang, karena aku suka traveling kan, anak-anak suka nanya tentang traveling kayak gimana, kok bisa sih traveling hemat, budgetnya low cost tapi nggak bisa kemana-mana, seperti itu sih. Kadang cerita-cerita tentang my life sih, nggak semua melulu tentang kerjaan guru dan segala macam, tentang materi. Dan kalau misalnya kita membangun obrolan yang bisa nyambung sama anak-anak itu pasti senang ngobrol dan terkoneksi dengan guru-gurunya. Mau guru masih muda, mau guru yang udah lebih tua juga, kalau misalnya gurunya bisa nyambung, obrolannya bisa nyambung, pasti anak-anak juga mau mendekatkan diri. Dan kalau sudah ada hubungan seperti itu, ngajar juga jadi enak. Mereka butuh juga ada orang yang lebih dewasa yang menurut mereka panutan juga untuk diajak ngobrol tentang kehidupan mereka, daripada mereka curhatnya sama orang yang salah. Lebih baik kan sama guru-gurunya juga kan. Betul. Okay. Setuju. Siap, guru gaul, guru muda gitu. Oke, selesai pembahasan kita.